Tempat aku tuh seringnya nyebutnya selamatan gitu. Selamatan. Iya, soalnya nanti kayak ada tahlilan dulu kan. Tahlilan dulu, terus nanti tetap ada berkatnya. Tapi Iya. sama kalau berkat sebutannya berkat ya. Berkat. Mungkin karena udah didoain terus kayak barokah jadinya berkat gitu kali ya. Iya. Berkat Kayak biar gitu. lebih banyak berkahnya gitu mungkin. Amin sih. Amin. Soalnya saya suka banget makan berkat. Ya, Iya. sama kita, apalagi kita anak-anak Iya. pondok ya kan. Kayaknya Rebutan semua gitu ya, pondok, rebutan ya, Kak, ya? rebutan. Rebutan banget gitu. Ada ingkungnya nggak biasanya? Biasanya ada. Biasanya dicuil kecil-kecil gitu guys. Iya. Mengetahui apa sih bulan Sya'ban itu, makanya biasanya itu diadakan pengajian, pengaosan. Kayak kemarin ini biasanya tuh kalau di aku Memanggil. memanggil. Apa manggil? Undang. Undang. Itu biasanya apa? Apa nanggep? Nanggep. Bukan nanggep. Bukan. Itu romo kiai. Oh. Halo guys, kembali lagi dengan kami Gemar Bicara bersama Santri Yiswon. Oke, pastinya kali ini kita akan membahas lagi tema-tema yang sangat menyerukan. Sebelum itu perkenalkan saya Riyad Yulia Fauzia sebagai host baru di sini. Dan pastinya bersama teman-teman saya yang juga di sini kita baru-baru semua ya. Iya. Jadi ini Iya. first time duduk di sini. Iya, sebenarnya kita tremor, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang dimana ini kita lagi bulan Sya'ban ya. Pastinya di sini kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat, yaitu di sini amalan-amalan bulan Sya'ban. Tapi kok bulan Sya'ban itu katanya bikin emosi. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Makanya di sini kita bahas. Jangan lupa like and subscribe dulu ya, agar tahu kelanjutannya. Nah, di sini teman-teman, kita langsung saja membahas tentang amalan-amalan bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya bulan Sya'ban itu bulan yang sangat baik ya. Karena kenapa? Karena kalau di Rajab itu kita menanam, kalau di bulan Sya'ban itu kita Menyiram. menyiram. Nah, gunanya untuk apa? Untuk kita panen. Iya. Pasti dong. Iya, benar itu. Nah, Biar subur disiram biar subur. Iya. betul sekali. Nah, kalau misalnya di bulan Sya'ban ini nanti kita itu banyak banget amalan ya. Tapi itu tergantung daerahnya masing-masing. Jadi di sini kita mau bertanya tentang daerah-daerah masing-masing teman-teman semua di sini. Tapi pasti kalian belum pada tahu kan yang di sini itu siapa aja. Siapa aja tuh? Siapa aja? Coba sebut. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Mbak Citra dari Jogja, Jogja. Jogjanya mana Mbak? dari Bantul saya. Bantul. Ngeri. Kota ya, kota. Bukan Bukan desa. desa. Iya. Iya. Asli kota aja. Oh, oke siap. Nah, Seng. di sini di kiri saya juga ada Mbak Afifah. Dari mana Mbak Afifah? Dari Jogja juga. Oh, Jogja juga. Iya. Jogjanya. Kalau tadi kan kota, kalau saya desa. Jadi lebih pelosok lagi gitu. Iya. Jadi antara kota dan desa. Iya. Jangan Mana keras-keras. Katanya pelosok. Iya, Kulon Progo yang masih bawah. Oh, masih banget. Ya, mepet Purworejo ya, betul sekali. Purworejo. Oke. Nah, kalau di sampingnya lagi ini ada Mbak Nailil Inaya. Dari mana Mbak Nailil? Dari Kalibawang Wonosobo. Oke. Ini Iya. ini desa atau kota? Ini kata orang tuh desa banget. Tapi Tapi saya bangga banget hidup di desa. Wow. Masya Allah. Saking baganya ya. Iya bang. Emang harus dibanggakan sih. Nah, kalau di sini ya, saya itu dari Solo, tapi mamanya itu di Kalimantan. Jadi sini saya akan mengadu kegiatan-kegiatan bulan Sya'ban di tempat-tempat teman-teman semua ini dengan tempat mama saya di Kalimantan. Seperti itu. Adu. Ini Iya. adu ya. Keren banget nih. Mm-mm. Aduh. Oke, nah kalau misal bulan Sya'ban itu kita pas tahu banget ya, banyak banget amalan selain puasa, kayak sodako, terus ziarah kubur dan sebagainya. Nah, kalau dari Mbak Naya nih ya, kita pertama dari Mbak Naya dari yang Wonosobo dulu. desa banget gitu. Iya. Dari desa banget nih. Kalau di desa banget itu kegiatannya apa sih Mbak Naya? Sebenarnya kalau di aku ini ngomongnya aku gitu ya. Iya. Saya nanti ke formalin gak sih? Aku gue nggak apa-apa sih. Nyong. Kulon. Boleh. Bisa aja nyong kayaknya. Jangan. Nanti ke senyeplosnya aja gitu gak sih? Iya boleh, Iya. boleh. Kalau di aku tuh biasanya tuh sebenarnya bukan nggak ada tradisi-tradisi yang kayak lebih beda dari yang lain-lain. Cuma kayak nanti ada yasinan yang 3 kali itu nanti kita jamaah bareng-bareng, terus nanti yasinannya bareng-bareng di masjid. Terus sebenarnya tuh kalau di aku bukan yang nisfu Sya'ban gitu loh, tapi kayak orang-orang lebih ke ruahan. Kalau enggak Sya'banan. Kalau di Mbak Viva juga mungkin kayak gitu. Iya, kalau punya saya itu pakai bahasanya ruah gitu. Ruahan. Ruahan. Biar lebih
orang tua gitu. Iya. Kayak tuh kayak zaman dulu banget gitu. Iya. Ya Desa kayak banget. Iya, kalau desa di- banget. iya, tapi anak muda juga tahu kalau ruahan itu di bulan Sya'ban Bulan gitu kan. Sya'ban. Harus tahu. Gen Z juga harus tahu. Iya, iya Iya. banget. Kalau di aku biasanya tuh ada lebih ke kita harus mengetahui apa sih bulan Sya'ban itu, makanya biasanya tuh diadakan pengajian, pengawasan. Kayak kemarin ini biasanya tuh kalau di aku memanggil. memanggil. Apa Apa memanggil? sih? Ngundang. Ngundang. Itu biasanya apa? Apa nanggep? Nanggep. Bukan nanggep. Bukan. Itu romo kiai. Oh, maaf. Nanggep dong. Ya saya kirain kan hadrohan apa-apa makanya nanggep gitu. Berarti romo kiai diiringi grup hadroh, Iya. grup hadroh gitu. Ngadain pengajian ya. Pengajian, terus ziarah kubur tuh pasti ya. Terus nanti juga ada berkat. Sebenarnya kayak tradisi-tradisi yang umum dilakukan oleh semua daerah sih menurut saya, menurut aku. Oke, nah langsung kalau misalnya dari desa banget kita jalan ke agak-agak kota dari Mbak Oh, Fifah dong. oke. pasti kan. Agak-agak kota. Kalau agak-agak kota ya, kalau punya saya hampir sama gitu. Kalau punya saya itu ada namanya nyadren. Ya, nggak hampir kegiatannya itu sama. Kalau di daerah saya itu di mana mujahadahnya itu di tempat peziarahan. Jadi di tempat saya itu biasanya ada itu namanya apa? Makam keluarga. Jadi di daerah-daerah itu ada makam keluarga. Nah, nanti kita berkumpul terus kita iuran dulu. Dari setiap keluarga itu ada iuran. Itu buat bersedekah. Nah, di situ kita akan mulai mujahadah, terus itu tadi bener yasinan 3 kali. Terus kalau udah baru kita terjun ke makamnya keluarganya sendiri-sendiri seperti itu. Berarti tuh di daerahnya Mbak Fifah itu rata-rata punya makam keluarga sendiri. Iya. Kalau di daerah saya itu lebih namanya ke trah gitu ya. Trahnya Mbah siapa gitu. Gitu. Nah, kalau dari udah gini berarti kita langsung ke kota. Kalau di kota tuh Kota. ada apa sih Mbak Cika? Kalau Ada apa budaya sih di kota? itu ada yang unik ini. Wow, Dan apa itu? Namanya itu biasanya kalau bulan Syaban. namanya Iya. kirab gunungan apem ya Mbak Fifah ya. Oh iya. Apa? Apem. Ini Itu gimana menurut pengalaman saya Mbak Fifah, saya tuh dulu tuh pernah ini mengikuti kirab gunungan apem ini kayak arak-arakan gitu ya Mbak Fifah ya. Jadi di gunungan itu isinya itu hanya ada kue-kue apem. Ya, jadi apemnya itu menjulung membentuk sebuah gunungan seperti Iya, itu. Kepo sih, kenapa sih harus apem? Kenapa nggak roti lain, kue lain? Karena apem itu dari bahasa Arab ya Mbak Fifah ya. Ya, Bahasa Arabnya apa gitu? Iya, apa ya? Ada Apa ya? Aduh. Afun ya. Afun. Afun ya kayaknya. Itu yang ya. artinya itu memaafkan. Oh. Jadi Oh. itu kan menjadi sebuah simbol untuk masyarakat di situ untuk saling memaafkan sebelum menyambut bulan puasa. Puasa. Jadi sebelum Lebaran kita udah maaf-maafan dulu ya. Ya, Nanti itu gunungnya itu diperebutin, di rebutan gitu. diarak Diarak. arak-arakan, nanti kita rebutan di situ. Dulu aku pernah waktu kecil itu sama digendong-gendong sama bapak itu ambil Iya. apem-apemnya gitu rebutan. Emosi nggak pas itu? Enggak sih, soalnya aku masih kecil ya. Jadi kayak senang-senang aja gitu Iya. ya. Apalagi dapet apem habis itu. Iya. Kalau orang tua malah lebih ekstrim ya. Iya, itu biasanya. Suk-sukan. Rebutan banget. Suk-sukan. Nah, kalau di tempat aku sendiri sih ya, kalau di tempat mama aku itu di Kalimantan itu kalau misalnya Sya'banan itu ada ziarah juga. Tapi kalau di sana ya namanya ziarah kubur gitu kan. Ya. Nah, kalau di sana sih lebih tepatnya kita mendatangi makam terus berdoanya di sana gitu loh. Ya. Kayak person gitu. Iya. Kalau misalnya bareng-bareng itu sih paling kayak doa bersama kayak gitu-gitu sih kayak nanti jadi orang-orang itu nanti kayak iuran juga gitu, terus nanti kayak buat gunung-gunung jajanan gitu loh. Nah, tapi kan kalau sama. iya kalau ini kan apem, tapi kalau tempat aku tuh jajanan gitu loh. Jadi berbagai macam jajanan di situ. Ada yang sembako juga sih sebenarnya. Tergantung daerahnya. Nah, habis itu nanti kalau misalnya pas diambil itu ya, itu tuh buru-buru gitu loh. Jadi tuh kayak sebelum jadi tuh kayak emosi gitu kalau nggak dapet. Tapi tetap ada kayak berkat yang tetap semua orang itu dapet. Jadi tetap adil, tetap semua itu membawa pulang. Jadi kayak gunungannya itu kayak cuma reward bagi orang yang lebih mau berusaha. Iya, betul banget. Betul banget. Nah, kan di sini juga ya, kita itu di bulan Sya'ban nggak cuman ada amal-amal kayak gitu tuh. Iya. Ada juga yang paling utama tuh di nisfu Sya'ban, iya nggak sih? Iya benar. Kalau dari teman-teman sih di sini, kalau di nisfu Sya'ban itu
gimana sih amalan yang paling wajib dilakuin sih? Mau itu dari person ataupun kayak pengalaman kalian gitu gimana? Kalau dari Mbak Citra? Kalau Hizbul Saban sendiri itu biasanya puasa ya. Iya. Puasa Puasa. nisfu Sa'ban ya. Iya. Jadi itu Dari berarti tanggal amalan person orang Iya. sendiri-sendiri kan, Bu. Dari tanggal 14, 15, 16 ya. Ya, Kalau nggak salah itu ya. ya, tangan Hizbul Sa'ban. Saban ya. Iya, nisfu Sya'ban pertengahan Pertengahan bulan. Sya'ban. Berarti kalau misalnya Mbak Citra ini rajin sih kayaknya ya? Iya, Dilihat-lihat biasanya gitu. langsung Iya. langsung puasa gitu yang pertama Langsung. diomongin. Puasa sih ya gitu kan. Jadi kayak Iya. rajin gitu sih. Karena yang paling identik biasanya puasa Sya'ban itu. Hizbul Iya. Saban harus puasa. Oh, Iya. oke. Kalau dari Mbak Viva sendiri nih? Oh, kalau di saya itu, kalau tadi kan udah berpuasa. Nah, kalau di saya itu diperbanyak berzikir. Masya Allah. Nah, Masya jadi Allah. sebelum kita Masya Allah banget ya. Masya Allah. Jadi kalau sebelum itu tuh kita mempersiapkan makanan dulu untuk dibawa ke masjid. Jadi makanannya dibawa ke masjid, terus kita mujahadah dulu, banyak bermujahadah, entah dzikir itu apa, banyak sekali. Terus kalau udah nanti makanan yang kita bawa biasanya itu kalau di daerah saya itu pakainya besek gitu. Besek. Besek, Nah, ya. besek. Jadi per keluarga itu membawa satu besek. Nah, nanti kalau setelah mujahadah, berzikir, nanti dioper gitu. Jadi semua orang bisa merasakan masakan, iya benar, mencicipi masakan-masakan dari tetangga-tetangganya gitu. Jadi bisa buat mempererat tali persaudaraan antar tetangga juga ya. Ya benar. Jadi kita mendekatkan kepada tetangga juga, tapi kita juga mendekatkan kepada Allah juga. Masya Allah. Ngeri ya sih Iya, kalau ngeri gitu. sih, ngeri. Kalau dari Mbak Naya gimana sih? Kalau aku lebih ke, kan kita di bulan Syaban itu ada beberapa perkara yang wajib diutamakan atau sangat utama gitu. Kita bisa melakukan sholat tasbih juga ya. Iya, Iya kan? benar. Sholat tasbih juga. Jadi itu juga amalan-amalan individu. Jadi udah puasa, nanti kita bisa sholat tasbih. Nanti akan ada banyak keutamaan banget sih sebenarnya di bulan Iya. Syaban ini. Apalagi bisa sholat tahajud juga ya misalnya. Kalau sholat tahajud setiap hari ini Mbak Viva kayaknya ya. Iya, Masya Allah sekali kalau saya. Soalnya itu kayak bercahaya Iya, gitu. cahaya bukan Padahal lebih- karena lampu. Masya Allah, bukan ya. Menyalakan lampu gitu. Tapi Nggak kalau Citra. di tempat saya Mbak, tasbihnya itu nanti tuh ada yang mimpin loh. Jadi bareng-bareng gitu. Oh, Walaupun Jamaah. sholatnya berarti jamaah. ya walaupun bukan apa namanya, nggak harus wajib, tapi itu sering banget dilakuin kalau di bulan Sya'ban. Karena itu kayak tradisi desa setempat. Jadi walaupun nggak wajib, kalau emang udah tradisi dari dulu kayak gitu pasti akan dilakuin terus. Iya benar. Apakah masalah hal-hal positif kayaknya Iya. emang harus dilanjutin nggak sih? Iya. Nah kalau misalnya kalian sendiri nih, menurut kalian kalau Sya'ban itu kan bulan yang memanen apa namanya? Penyiram. Ya, menyiram. Kalau misal dari kalian personal gitu kan, kalian seneng nggak sih kedatangan bulan Sya'ban gitu? Seneng banget. seneng Ini nggak usah ditanya Seneng. lagi, pasti seneng Kita akan banget. menyambut bulan puasa gitu. Iya, Yang Iya. ditunggu-tunggu banget kan Ramadan. Dari Iya. bulan Rojab, Sya'ban sampai Ramadan. kan ada lagunya itu ya. Iya. Kita biasanya lalaran sebelum jamaah itu kan ada lagunya. Berarti sebenarnya semua bulan itu mulia, semua bulan itu baik, tapi di Rojab, Sya'ban dan Ramadan Ramadan. itu mungkin kemuliaannya akan mungkin lebih banyak di sini. Jadi yang biasanya kita melakukan ibadah di bulan lainnya itu misal ganjarannya 1, kalau kita melakukannya di bulan Sya'ban nanti akan berlipat-lipat ganjaran gitu. Iya, pastinya seneng juga sih ya karena kan kita menyambut bulan Ramadan di mana kayak kita itu doanya kan ya semoga sampaikanlah aku sampai bulan Ramadan. kayak Agar gitu. apa? Agar Agar pahalanya Dilipat gandakan. gandakan. Kayak pujian ya. Iya. Apa mau pujian di sini? Iya, boleh ya. Itu mah pujian kan, emang lagu pujian. Iya. Iya. Kalau misalnya bulan Sya'ban itu kan ya kita semua udah nggak asing ya sama Yasinan 3 kali ya. Iya. Kalau misalnya di rumah kayak gitu, misalnya kita di rumah kayak gitu, apakah juga di desa-desa teman-teman itu kayak mengadakan bareng-bareng gitu nggak sih? Jamaah-jamaah gitu? Iya. Karena yang tadi aku bilang di awal itu kan biasanya itu kan kalau jamaah di masjid itu bukan yang semua orang satu desa itu jamaah di masjid gitu. Ya. Tapi kalau di bulan Syaban ini itu kayak orang-orang itu pada nyempetin sholat isya nanti di masjid dari maghrib sampai ke isya, nanti habis isya
kalau nggak sebelum Isya nanti pada yasinan yang bertiga itu. Nanti kan ada yang mimpin kayak mungkin orang-orang yang lebih paham agama di desa itu. Kalau di aku sih kayak gitu. Kalau di Mbak Viva gimana? Hampir sama sih, tapi kalau di tempat saya kan rata-rata di masjidnya itu jauh. Jadi lebih dekatnya itu ke langgar-langgar. Oh, Jadi Jadi itu musola. ya musola. salah. Musola. Ya sama itu dipimpin para tokoh-tokoh ulama yang ada di situ. Kalau di tempat mama saya namanya surau. Surau. Iya, Surau. surau. Kalau di Mbak Citra gimana? Sama sih hampir mirip kayak punya Viva. Jadi lebih di langgar-langgar gitu ya? Nah, Masih sebenarnya nggak ada masalah ya, di rumah juga nggak apa-apa gitu kan? Iya. Tapi lebih seneng kalau bareng-bareng, kayak kesannya beda gitu. Iya. Tapi kalau mau tentang surau, surau itu kayak itu bahasa Malaysia ya. Iya. Kalau Melayu. Filipina ya, surau itu ke Filipina mau pergi surau, itu masjid gak sih? Kalau nggak salah. Kalau misalnya surau itu sebenarnya nggak cuma masjid juga sih. Kalau misalnya tempat musola ibadah juga itu tuh biasanya sebutnya surau kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh pasti punya bahasa masing-masing ya. Iya. Nah, kalau di teman-teman nih, pas Nisu Sya'ban tuh apa sih bahasanya gitu loh? kalau di tempatku itu kalau ziarah kubur itu namanya nyekar ya nggak Viva? Iya, nyekar. Oh, nyekar. Nyekar itu identik dengan bunga ya. Nyekar. Kalau di Kalau mana? aku kalau ziarah kubur terus pulangnya bawa berkat itu namanya bersih. Oh, Bersih. bersih. Sama enggak? Iya. Iya. Ada Bersih. juga. Iya. Kalau di saya kenduri. Oh, kan Kenduri, ya. gitu. Kenduri juga aku biasanya dengarnya tuh di itu pada zaman dahulu. Pada Nanti ya kancil kan dapat ini undangan kenduri. Iya. Terus di tempatnya tuh kayak makan-makan gitu. Iya. Di kendurinya Mbak Fa juga kayak gitu. Iya, kenduri itu ada makan-makan. Jadi ada banyak lauk-lauk ya. Identiknya ada mie, tempe. Kalau Ada di urap juga nggak? Iya, ada urap, tapi kalau di bahasa saya itu gudangan. Gudangan gitu. Kalau di saya tuh kelem. Kelem. Iya. Kalau itu kelem, kalau saya kalem. Wow. Kelem. Kalem ya teman-teman. Iya. Iya. Jadi dari tadi udah aku ini sih. Ini kalem banget ya emang hostnya kita. Udah batin ya. Udah Udah batin batin. gitu. Alhamdulillah. Episode ini aja sih kayaknya. Oh, Kalau biasa sih enggak apa-apa. Baru kenal soalnya. Baru kenal. Iya. Masih kalem-kalem. masih kalem-kalem. Tapi selain gudangan, kalau di mana ya apa nih bahasanya? Belum pernah dengar selain itu sih aku. Urat ya, urat. Nggak tahu. Aku itu Nggak tahu, nggak ada. Sebenarnya kayak ada apa sih nyadren. Nyadren. Nyadran itu aku juga kayak nggak tahu sebenarnya itu apa sih itu. Makanya tadi Mbak Viva tadi udah nge-spill ya. Iya. Itu adalah udah kegiatan nyadren. apa? Jadinya aku di sini jadi tahu juga. Kalau di tempat ini Mbak Citra, ada nggak yang aneh-aneh gitu bahasanya tuh? Belum juga sih kayak. Belum juga ya. Belum menemukan. Iya. Iya. Paling pondok terus juga. Iya. Iya, mungkin karena kita hidupnya di pondok Iya, terus belum jadinya ada tadi sebenarnya ada kita jadinya nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kita belum menjelajah lebih lanjut gitu. Kalau di tempat aku tuh seringnya nggak nyebutnya selamatan gitu. Selamatan. Iya, soalnya nanti kayak ada tahlilan dulu kan. Tahlilan dulu, terus nanti tetap ada berkatnya. Tapi Iya. sama kalau berkat sebutannya berkat ya. Lekat. Mungkin karena udah didoain, terus kayak barokah, jadinya berkat gitu kali ya. Iya. Berkat Kayak biar gitu. lebih banyak berkahnya gitu mungkin. Amin sih. Amin, amin. Soalnya saya suka banget makan berkat. Iya. Sama. Kita apalagi kita anak-anak Iya. pondok ya kan. Kayaknya Rebutan semua anak gitu ya, pondok iya rebutan ya, Kak, ya? rebutan. Rebutan banget gitu. Ada ingkungnya nggak biasanya? Biasanya ada. Biasanya dicuil kecil-kecil gitu kan. Iya. Untung lagi dah ayam Ayam suwir. suwir. Kalau misalnya kalau kita udah bahas nih nisfu Sya'ban gitu kan. Nah, kalau misalnya persiapan sebelum Ramadan, ada nggak sih? Apalagi santri nih. Kita berarti kayak di pondok ini ya. Persiapan sebelum Ramadan seorang santri itu apa sih? Iya, bener banget. Bener banget sebenarnya tuh nggak jauh-jauh dari jajan kayak energen, Energen. Iya. Minta kiriman. Buat stok ya. kiriman. Iya. Stok sahur kayak. Iya. Biasanya di pondok juga sahurnya itu makanannya Mungkin kita kayak mungkin nggak cocok selera. bangun tidur pengennya makannya tuh yang di stoknya energen. anget-anget, yang seger-seger. Iya, betul sekali. Jadi kita nanti nyetok apa lauk-lauk kecil-kecil kayak abon mungkin gitu. Terus kita juga nanti pasti kalau sebelum Ramadan nih ya teman-teman aku itu biasanya telepon ke orang tua, nanti pas buka pertama mau di ini kirimin sama ini gitu, biar buka pertama itu kayak masakan rumah. Iya. Semangat. Semangat banget gitu. Apalagi yang rumahnya deket-deket itu banget. Iya. Iya sih itu. Jadi sebenarnya Sya'ban itu nggak cuma amalan doang ya. Enggak banget. Persiapan materi Persiapan. untuk
Ramadan. Ramadan. banget. Apalagi kalau misalnya Ramadan itu pasti kita sering banget ya war-war kayak gitu kan. War banget. War Apalagi takjil. apalagi di pondok. War banget. Sebenarnya Baru itu banget. bikin emosi juga sih. Iya. Suk-sukan juga ini kayak pas apa tadi adatnya di kamu? Kirap. Kirap. Kirap itu war takjil banget. Sek-sekan. Sek-sekan. Bahasanya sek-sekan. Suk-sukan. 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 Oh, su-suan. Ya, aku yang suk-sukan. Kalau di Oke. Bali apa? Kalau aku apa ya? Rebutan. Rebutan ya. Rebutan ya, basic gitu lah, rebutan. Iya, aja. rebutan. Gitu rebutan. Kalau nggak rebutan apa ya? Karena di sana tuh kan orangnya pendatang ya. Iya. Jadi kalau misalnya tempat aku namanya biasanya sih rariweh gitu. Rariwe. Rariweh tuh gitu. Ribet. Rariweh tuh kalau kan kalau Jawa Tidak. ya, tapi kalau sana rariweh tuh ya kayak ribet gitu loh. Buat Lebih ke banget gitu. Ini riweh banget gitu. Riweh banget. Nah, selain itu kan kalau misalnya kita ya, kira-kira kalau tiba-tiba nih ya, kita itu meninggalkan satu amalan gitu, sebel nggak sih? Sebel banget kalau aku. kayak getun, Getun. Iya. kesel gitu. Menyesal. Getun. Soalnya kan kayak kita udah ninggalin amalan ini di bulan ini. Kira-kira tahun depan kita masih Iya, menangi nggak ya? Ini Masih menangi nggak ya? Masih menangi enggak ya? Masih Menangi. menangi ya, bahasanya menangi ya. Menangi, iya. Di sini. Ya, sebenarnya aku tuh dari tadi mendengarkan bahasa teman-teman yang kayak menangi, terus apa tadi? Getun gitu-gitu. Getun. Hal baru banget Hal sih. baru. Tapi nggak apa-apa. Namanya perbedaan itu kan pastinya tujuannya sebenarnya baik ya. Iya. Iya. Apalagi kalau kayak getun itu kayak di Indonesia susah nggak sih, Mbak? Getun. Nyesel. Kayak Menyesal. kalau orang Indonesia. Kayak ada kecewa, ada sebelnya, ada gimana gitu kan, Iya, banyak iya. banget. Ya, jadi lebih simpel pakai kata-kata getun gitu ya nggak sih? Jadi kayak dari tadi kita kan bahas kayak perbedaan kalau di kamu gimana, kalau di Iya. aku gimana. Itu kan juga kayak membandingkan ya. Iya, Tapi iya. kayak untuk kebaikan karena kita dari membandingkan tadi kita akhirnya tahu oh di Mbak Citra kayak gini, di Mbak Eva kayak gini, di aku kayak gitu, di Mbak Dia juga kayak gitu. Jadi kayak Menambah. bermanfaat, iya. Sebenarnya kadang membandingkan juga perlu ya Perlu. untuk hal kebaikan. Iya. Itu untuk menambah Ilmu wawasan juga, iya, menambah belajar. ilmu. Siapa tahu nanti kita bisa terapin di daerahnya kita kan kayak Iya. yang lebih baiknya seperti apa sih gitu kan gitu. Iya. Nah, kan udah dari tadi kita udah bahas perbedaan-perbedaan kan ya. Sebenarnya perbedaan-perbedaan kita tuh tujuannya sama aja ya. Itu Iya, tuh iya. untuk apa ya? Intinya untuk kita beribadah kepada Gusti Allah gitu kan. Iya. Kalau sodakoh itu memang kita kayak teman tetangga gitu kan, tapi kan tetap tujuannya adalah untuk mendapatkan Ridho. Ridho. Allah. Gusti Allah gitu kan. Nah ini kan udah masuk bulan Sya'ban ya. Iya. Kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman di rumah untuk memperkuat lagi lah amalannya gitu? Sebenarnya kayak lebih ke harapan aja ya. Semoga di bulan Syaban ini kita mendapatkan lebih banyak kebaikan. Amin. Dijadikan orang yang lebih baik juga. Bener-bener kita bisa menyiram di sini. Jadi pas panennya besok kita bener-bener bisa panen Iya. gitu. Iya. Oh ya bener-bener sih. Jadi menyiramnya itu bukan sekedar satu tetes, dua tetes, tapi sudah langsung banyak Iya. biar Satu kita ember, dua memanen. ember. Iya. Jadi memanennya itu subur-subur gitu, banyak sekali. Maksimalkan ya. Iya betul sekali, maksimalkan. Jangan lupa dipupuk. Iya. Ya. Bubuk juga. Di sang terus biar tambah subur. Iya. Karena ya sejatinya kalau misalnya kita nyiram-nyiram kayak gitu ya, pasti kan tetap harus ada komponen lain. Iya pasti. Iya. Kayak cuman kita nggak cuma puasa doang, tapi tambahin zikir, sholat Iya. malam, kayak gitu kan. Iya. Nah kalau dari aku pribadi ya, nanti pas bulan ini aku berharap kita semua di sini, teman-teman juga di rumah, itu kita bisa memaksimalkan dari yang acara di luar rumah ataupun acara pribadi, itu pasti kita harus lebih tekun lagi, lebih greget lagi, Iya. karena ya kita tahu ya, umur itu nggak ada yang tahu, Iya. Iya, waktu nggak ada yang tahu gitu kan. benar sekali. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya harapan kita semua sama sih ya, apalagi Iya. di pondok pesantren gitu kan ya, udah ada yang kayak ngajak mbak-mbaknya kayak, oh ya nanti malam kita mujahadah atau apa, itu kita lebih seneng kayak Iya. gitu ya. Iya, lebih bareng-bareng itu malah diingatkan senang. juga. Lebih sering diingatkan karena sebagiannya di umur-umur yang masih segini ini nih. Masih labil. Labil Masih sekali. Harus apa-apa diajak. Mm-mm. Jadi sebenarnya kita di pondok tuh bersyukur juga ya. Iya. Sangat, Iya, sangat sangat. bersyukur, sangat. Kalau bersyukurnya gimana sih? Kalau Mbak Citra, personnya gitu dari
selama ini, tapi aku saya di bulan ini kan jadi banyak yang diingatkan gitu. Kalau Mbak gimana bersyukurnya? Bersyukurnya ya alhamdulillah dengan adanya bulan Syaban ini masih bisa puasa, masih bisa berzikir gitu. Itu aja sih kabar. Kalau dari Mbak Viva? Ya hampir sama ya, masih bisa diberikan umur yang panjang, kita masih bisa melaksanakan puasa. Ya itu tadi puasa nisfu Sa'ban itu. Seperti itu sih kalau dari aku pribadi. Kalau dari Mbak Naya? Kalau dari aku tuh bersyukurnya tuh kita di bulan Syaban itu kita kondisinya lagi di pondok. Jadi nggak tahu kita kalau di rumah di bulan Syaban kita ingat gak sih amalan-amalan apa? Iya. Tapi kalau lagi di pondok tuh kayak banyak temen yang mengingatkan, besok puasa yuk, nah nanti sholat tasbih yuk, baca yasin 3 kali. Karena kita nggak tahu kalau kita di rumah, apalagi sekarang pergaulan ya, ini Iya. nyerempet sedikit sama pergaulan itu kayak sekarang minim banget orang-orang apalagi anak muda seusia kita yang punya pikiran kayak gitu, kayak bulan Rojab itu adalah menanam, Syaban itu menyiram, Ramadan itu kayak mungkin Memanen. mereka kurang peduli dengan hal seperti itu. Jadi bersyukurnya aku di pondok pada bulan Syaban ini terutama itu kayak ya alhamdulillah kita bisa mengingat ibadah tanpa harus kayak cari-cari lebih dalam. Soalnya udah ada temen yang kayak langsung ingetin besok Syaban, besok ini gitu. Ya pastinya itu sangat-sangat bermanfaat banget ya untuk kita ya yang di pondok ini. Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya kita ini udah mau pendaftaran santri baru, Ya, aduh. siapa tahu besok ini pas penjauhan, jangan lupa nanti dikabarin. Iya Ya, pasti. Ya, pasti. Tetangga. Kita juga harus ini loh, kayak di pondok tuh kehidupannya tuh asik loh. Jadi kita harus nunjukin kepada orang-orang luar kalau di pondok itu asik banget sebenarnya. Mungkin Info-info gitu tentang ya, kehidupan info. kita di Sydney gitu. ya, jangan cuma yang di omonginnya itu kayak susahnya, tapi sebenarnya tuh banyak banget hal-hal asik, hal-hal seneng yang bisa kita lakukan di pondok. Iya, benar banget. Khususnya di bulan Syaban. Iya. Di bulan Syaban. Apalagi kalau Apalagi misalnya kalau bulan Ramadan. Ramadan. makin seru. Makin seru. Apalagi kalau di bulan Syaban itu ya, kan kalau bagi-bagi tuh kayak nggak usah jauh-jauh gitu kan. Iya. Iya. Aja. Kadang kita niatnya tuh kadang cuma mau beli kerupuk, tapi Iya. kita belinya 10. Kayak kita bagi-bagi kayak aduh seneng banget ya Seneng sih. banget. Gitu loh. Jadi hal kecil sebenarnya kalau di pondok tuh makin bermakna gitu kan ya. Iya. Banget. Kalau misalnya di pribadi kalian ya, harapan untuk tahun depan di Syakban tahun depan kira-kira apa? Semoga sebenarnya harapan semua orang pasti tambah lebih baik. Ya betul. Semoga di bulan Syaban seterusnya kita masih bisa melakukan amalan-amalannya. Masih diberikan waktu yang panjang untuk kita sampai ke Syaban depan. Ya betul. Benar. Kalau dari Mbak Viva? Ya itu tadi, semoga masih diberi kesehatan, berikan umur yang panjang. Karena semuanya itu umur gak ada yang tahu kan. Kita masih bisa ngelaksanain Nisfu Sa'ban lagi, apa enggak gitu. Hanya bisa berdoa dan berharap. Oh iya, berdoa dan berharap. Jadi jangan lupa usaha juga Mbak, dijaga kesehatannya. Iya. Kalau dari Mbak Citra? Saya sih harapannya masih di pondok ya, karena karena sangat asik sekali. Harapan iya, amin. Itu harapan yang sangat mulia sekali. Sangat bagus banget Iya. ya. Jadi kayak di pondok itu kayak semuanya udah ada yang ngatur, udah ada yang Iya, udah ngingetin tertata gitu ya. Jadi kayak Iya. kayak aku nggak usah khawatir. Yang Tinggal penting ngejalanin aja gitu. jalanin Apapun aja. udah diatur, udah ditata. ya itu bener-bener yang kayak kita semua pengenin gitu ya. Iya. Kedepannya kita sama-sama di sini lagi, masih bertemu lagi. Mungkin di episode berikutnya ketemu kita lagi gitu kan. Amin. Asik. Ya, dari pembicaraan kita tadi ya, kesimpulannya adalah di bulan Syaban ini kita sama-sama pengen mendapat ridhonya Gusti Allah dengan cara menyiram amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Rajab. Nah, tujuannya dari kita menceritakan kisah-kisah tadi dari tempat kita semua itu adalah untuk menanamkan rasa syukur kita. Karena kenapa? Karena selama ini ternyata banyak hal yang kita lewati, tapi kita nggak nyangka kalau ternyata yang kita lewati di pondok itu juga ternyata sama-sama kayak yang di luar gitu kan. Iya, Bahkan benar. lebih bisa kita ambil hikmahnya kita ketika kita di pondok ada yang ngingetin kayak gitu kan. Iya, Mengingatkan juga. Walaupun sebenarnya kalau kita di sini kayak cuman baca Yasin doang nggak ada berkatnya. Iya. Nah, tapi itu enggak. Sebenarnya banyak banget keutamaannya. Betul. Gak ada berkat dalam bentuk makanan gitu Iya, ya. betul.
Nah, kayak gitu. Jadi kita sharing-sharing tadi kegiatan-kegiatan kita mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi di rumah. Jangan lupa bulan Sya'ban ini lebih diperbanyak lagi kegiatan-kegiatan positifnya. Mungkin kayak keluar malamnya dikurangin dulu deh. Lebih banyakin saat malam, zikir, Iya, baca Insya Allah. Quran, Insya Allah. gitu kan ya. Iya. Nah, lebih bermanfaat gitu kan. Bermanfaat. Jadi kayak apa ya suka ngetren? Januari J-nya apa gitu ya. Iya. Mungkin kalau sekarang Januari J-nya apa? Jangan keluar malam dulu ya, Di. Iya. Gitu-gitulah pokoknya. Nah, mungkin itu podcast kita kali ini Iya. sampai Iya. sini dulu ya. Kita nggak bisa lama-lama. Nanti kalau misalnya lama-lama, takutnya Nyaman. Aduh. Iya. nyaman. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Ketemu lagi di Gemar Wicara di episode berikutnya. Jangan lupa tonton terus perkembangannya dengan cara ikuti terus akun Hiswan Anawi.